pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Korban bertemu kembali dengan pelaku dan terjadilah kembali penganiayaan terhadap korban. Masyarakat masih enggan membuat IKD di HP-nya karena mungkin takut jebol atau hacker. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbo Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Motif kematian wanita muda yang tengah hamil 3 bulan akibat KDRT suaminya di Bau-Bau terungkap. Warga Kota Bau-Bau masih enggan mengurus identitas kependudukan digital. Inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 16 Desember 2023 bersama saya, Bu Zuda. Dengar motif kematian wanita muda yang tengah hamil 3 bulan akibat KDRT suaminya di Kota Bau-Bau terungkap. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Polres Bau-Bau akhirnya mengungkap motif di balik kematian Melisa Fitri, 19 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tengah mengandung 3 bulan, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT oleh suaminya HN, hingga meregang nyawa pada Kamis 7 Desember 2023 lalu di Kelurahan Lipo. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk dalam rilisnya menyebutkan motif kematian Melisa Fitri karena perkara cas HP yang tidak dipinjamkan korban, serta pelaku tidak ingin isi percakapan dalam HP-nya diketahui istrinya karena pelaku kerap saling chatting dengan wanita lain. Korban meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Hasil visum dan otopsi ditemukan pula beberapa luka fatal, salah satunya patah pada bagian tulang leher. Dan sebelumnya telah terjadi penganiayaan atau bisa dikatakan KDRT kepada korban. Setelah korban kembali dari arisan pukul 18.30, korban bertemu kembali dengan pelaku dan terjadilah kembali penganiayaan terhadap korban sampai pada saat pelaku berangkat melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu jam atau pukul 10 malam. Pada saat pukul 10 malam, kembalinya pukul 11.30 malam. Terjadi kembali penganiayaan tersebut. Lanjut Kapolres, perlakuan kasar pelaku sempat diadukan korban kepada kakak iparnya, namun tanpa respon. Akhirnya korban mengadu kepada mama 2 korban perihal perlakuan keji suaminya, namun bibi korban tersebut tidak dapat menjemput malam itu karena sedang berada di luar Bau-Bau dan berjanji akan menjemputnya esok hari. Sayangnya saat keluarga korban datang menjemput 7 Desember pagi, korban sudah dalam keadaan terbujur kaku di samping suaminya yang sedang terlelap tertidur. Akibat perbuatan pelaku, polisi mempersangkakan pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 351 ayat 1 dengan ancaman maksimum 7 tahun kurungan penjara. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melapor. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau menyebutkan sebanyak 2 tempat pemungutan suara atau TPS akan digunakan warga binaan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Kepala Lapas Kelas 2 Bau-Bau Herman Mulawarman didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Muhammad Nur Aksa mengatakan 2 TPS itu akan ditempatkan di halaman lapas dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang ada di Lapas Bau-Bau sebanyak 398 orang. Aksa mengatakan bahwa sesuai aturan KPU, 1 TPS maksimal menampung sebanyak 300 orang pemilih. Apalagi pihaknya sedang mengusulkan jika atau daftar pemilih tambahan atau DPTB yang jumlahnya sekitar 172 orang. Aksa mengatakan warga binaan yang akan menyalurkan hak suaranya tidak hanya warga daerah itu, tetapi mereka yang masuk Lapas Bau-Bau otomatis akan memilih di TPS setempat. Sementara itu, mengenai petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, Aksa menambahkan nantinya berasal dari pegawai lapas yang nama-namanya sudah distorkan ke PPS atau panitia pemungutan suara. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, warga Kota Bau-Bau masih enggan mengurus identitas kependudukan digital karena khawatir datanya bisa dijebol. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Masyarakat masih enggan
membuat IKD di HP-nya karena mungkin takut jebol atau hacker. Jumlah warga Kota Bau-Bau yang melakukan registrasi identitas kependudukan digital atau IKD masih sangat rendah dan belum mencapai target nasional sebesar 25%. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau, Arif Basari mengatakan, dari jumlah wajib KTP di Bau-Bau sebanyak 110.392 jiwa yang melakukan registrasi IKD, baru 5.649 jiwa atau 5,33%. Jumlah yang sudah melakukan registrasi identitas kependudukan digital KTP digital dalam HP itu baru 5.649 jiwa, baru 5,33%, sangat sedikit sekali. Sementara target nasional 25%. Menurut Arif, rendahnya realisasi tersebut karena warga masih enggan meregistrasi IKD di handphonenya, padahal pihaknya intens menyosialisasikan manfaat IKD. Kemungkinan menurut Arif, keengganan warga meregistrasi IKD salah satunya karena takut datanya dijebol, padahal sistem IKD aman dan sampai saat ini belum ada yang dapat menjebolnya. Masyarakat masih enggan membuat IKD di HP-nya karena mungkin takut jebol atau hacker. Padahal kita sudah coba yakinkan sampai hari detik hari ini belum ada yang berhasil mencoba masuk dalam sistem identitas kependudukan. Karena itu Arif mengimbau warga meregistrasi IKD. Bedanya IKD dengan KTP elektronik dari segi wujud, yakni IKD berbentuk file digital yang dilengkapi dengan quick response atau QR code, sementara KTPL berbentuk kartu fisik. KTP elektronik kan fisik bisa hilang, tapi kalau KTP digital ada dalam HP. HP hilang pun kalau diganti HP-nya pasti kita pakai akun, masuk kembali ada, install kembali pasti ada, dan data pasti aktif. Arif mengatakan IKD memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempermudah pelayanan publik, hingga mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Selain berfungsi sebagai pembuktian identitas pribadi dalam format digital, kata Arif, aplikasi IKD juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti data keluarga dan dokumen lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI cabang Bau-Bau menjamin keamanan para penumpang di saat akan naik maupun turun dari kapal pada suasana menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kepala PT PELNI cabang Bau-Bau, Diki Dermawan, mengatakan di momen jelang Natal dan Tahun Baru 2024, PELNI menyiapkan sebanyak 11 kapal dari dan ke Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Ke-11 kapal tersebut yakni KM Luser, KM Siramau, KM Tidar, KM Ciremai, KM Sinabung, kapal motor Ngapulu, KM Dorolonda, kapal motor Labobar, KM Dobon Solo, KM Tilongkabila, dan KM Lambelu. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan liburan menyambut Natal dan Tahun Baru dengan moda transportasi kapal PELNI agar bisa membeli tiket jauh-jauh hari, karena penjualan tiket PELNI sudah dibuka dari 1 bulan sebelum waktu keberangkatan. Diki juga mengatakan masyarakat membeli tiket di channel-channel resmi penjualan PELNI, khususnya melalui aplikasi mobile PELNI yang bisa diunduh di Play Store maupun juga App Store. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Motif kematian wanita muda yang tengah hamil 3 bulan akibat KDRT suaminya di Bau-Bau terungkap. Warga Kota Bau-Bau masih enggan mengurus identitas kependudukan digital. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.